sehingga persaudaraan antara Ansor dan Muhajirin ini bisa melebihi persaudaraan mereka karena dasar keturunan, ya, karena dasar rahim yang sama. Bahkan sebelum perang Badar, Allah SWT menjadikan persaudaraan antara Muhajir dan Ansor itu persaudaraan yang saling mewarisi. Padahal hukum waris itu hanya diberikan kepada orang-orang yang masih ada jalur nasab yang sama, ya, tetapi pada masa sebelum perang Badar itu antara orang Muhajirin dan Ansor bisa saling mewarisi. Jika orang Ansor meninggal, maka orang Muhajirin juga dapat warisan, walaupun mereka bukan dari nasab yang sama. Demikian juga sebaliknya, ketika orang Muhajirin yang meninggal, orang Ansor juga mendapat warisan. Kemudian hukum itu dihapus oleh Allah SWT, ya, ketika perang Badar sudah selesai, kemudian kaum Muhajirin sebagiannya mendapatkan ghanimah, maka waris itu hanya didasarkan kepada nasab, ya, kepada nasab, bukan kepada persaudaraan yang dipersaudarakan antar iman, ya. Maka sesungguhnya yang menjadi pondasi ikatan persaudaraan antara Muhajirin dan Ansor adalah ikatan iman, ikatan cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada hadis yang diriwayatkan oleh Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu, beliau mengatakan sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul qala Allah azza wa jalla. Beliau mengatakan bahwa Rasulullah bersabda, Allah SWT berfirman, ini berarti hadis qudsi, al-mutahabbuna fil jalali, yaitu orang-orang yang saling mencintai karena keagunganku. Yaitu Allah berfirman bahwa orang-orang yang saling mencintai karena keagungan Allah SWT. Muhajirin Ansar saling mencintai. Mereka enggak ridho kalau saudaranya mendapatkan musibah. Kalau mereka dapat kenikmatan, mereka enggak ridho sebelum saudaranya mendapatkan kenikmatan. Dan itu yang dilakukan oleh orang Ansar dan Muhajirin, ya. Padahal mereka itu butuh sebenarnya. Mereka saling bantu. Mereka sebenarnya juga kesusahan, tapi mereka bisa berbagi dengan saudara seimannya, ya. Lahum manabiru, kata Allah SWT. Mereka orang yang saling mencintai itu antara Muhajirin dan Ansor, ya, ya, itu Allah berikan manabir. Apa manabir? Mimbar, tempat berdiri. Mimbarnya bukan dari besi, mimbarnya bukan dari kayu, ya, tapi mimbarnya dari apa? Min nur, yaitu mimbarnya dari cahaya. Siapa yang bisa membuat mimbar dari cahaya? Tidak ada yang bisa kecuali Allah Subhanahu wa taala, ya. Yaghbituhum an-nabiyyuna wasyuhada. Gara-gara mimbar yang dari cahaya itu, akhirnya para nabi sejak zaman Nabi Adam sampai zaman Nabi Muhammad SAW. Berapa jumlah nabi? Berapa? Kok sedikit banget? Nabi dan Rasul yang disebut di Quran 25. Tetapi Nabi dan Rasul itu jumlahnya berapa kata Rasul? 124.000 Nabi. Banyak. Mereka iri dengan orang-orang yang saling mencintai karena Allah. Kenapa? Karena mereka memiliki mimbar yang mungkin mereka nggak dapat. Ya, Masya Allah kan? Ternyata yang iri bukan para nabi, yang iri juga para syuhada, wasyuhada. Syuhada itu orang-orang yang berjuang di jalan Allah kemudian meninggal, ya, hendak meninggalkan hutang, ya. Itu mereka iri dengan kenikmatan yang Allah berikan kepada orang-orang yang saling mencintai karena Allah. Maka Anas bin Malik pernah bilang kepada sahabatnya, aku kalau mau seperti Abu Bakar tidak mungkin, karena Abu Bakar bisa masuk dari pintu mana saja ke surga. Di surga punya 8 pintu, ya, punya 8 pintu. Abu Bakar bisa masuk mana saja, dan Abu Bakar orang yang paling baik
di sisi Rasulullah SAW. Aku juga tidak bisa sama dengan Umar bin Khattab. Karena Umar bin Khattab jangankan orang-orang musyrik ya, setan saja, kalau Umar bin Khattab lewat jalan ini, maka setan tidak mau lewat jalan itu. Tetapi aku bisa bersama mereka, bahkan aku bisa bersama Nabi Muhammad SAW. Kalau apa? Kalau aku mencintai Nabi, Abu Bakar dan Umar. Karena Rasulullah pernah bersabda, anta ma'a man ahbabta. Karena engkau akan bersama orang yang engkau cintai. Maka kalau ada hari ini orang yang mencintai artis Korea, aktor Korea, maka naudzubillah min dzalik, hati-hati nanti dikumpulkan sama artis atau aktor dari Korea. Ya kalau muslim enak, nah surga. Kalau enggak muslim gimana? Nah, makanya orang mencintai harus pilih-pilih mana yang layak dicintai. Apakah dia orang beriman? Apakah dia beramal soleh? Kalau dia beriman, beramal soleh, maka cintailah, karena kita akan dibangkitkan bersama mereka. Ya kan? Itu Anas bin Malik bilang begitu. Maka nanti ada mimbar yang Allah berikan kepada orang yang mencintai karena Allah. Yang berhak dicintai adalah Rasul, para sahabat, dan orang-orang beriman. Siapapun orang berimannya, asal kiblatnya masih di Mekah, sholatnya masih 5 waktu, tidak pernah mencela sahabat, tidak mencela orang-orang soleh, tidak mencela imam madhab, maka dia layak dicintai. Walaupun berbeda baju, walaupun berbeda warna kulit, walaupun berbeda suku bangsa. Begitu, ya, begitu. Kemudian dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah SAW, inna Allah ta'ala yaqulu yaumal qiyamah. Kata Rasulullah SAW bahwa Allah itu akan berkata pada hari kiamat, ainal mutahabbuna bijalali, mana orang-orang yang saling mencintai karena keagunganku. Mana dicari sama Allah SWT, ya. Al-yaum udillahum, ya, fi dilli yauma la dilla illa dilluh. Hari ini, hari mahsyar, hari kiamat, hari mahsyar. Mahsyar itu Allah akan dekatkan matahari sampai 1 mil. Allah alam bagaimana, apakah matahari yang ada sekarang atau bukan, Allah alam bisawab. Tapi yang jelas namanya matahari itu pasti panas. Ya, pasti panas. Apalagi didekatkan sampai 1 mil, maka semua yang ada di bawah matahari itu akan mengeluarkan keringat. Aisyah radhiyallahu anha pernah takut dan pernah merasa malu. Wahai Rasul, bagaimana nanti kita dibangkitkan dalam keadaan tanpa baju dan tanpa alas kaki? Wahai Aisyah, orang enggak sempat malu karena orang sibuk dengan dirinya masing-masing. Sibuk, orang semua keluar keringat. Ada yang 1 sampai mata kaki, ada yang sampai lututnya, ada yang sampai pusernya, ada yang sampai dadanya, ada yang sampai telinganya, bahkan ada yang tenggelam dengan keringatnya. Mengapa bisa beda-beda? Kalau hari ini orang punya kolam, itu karena hartanya banyak. Kalau nanti orang bisa sampai punya kolam dari air matanya, dari keringatnya, itu bukan karena uangnya banyak, tapi apa? Karena dosanya banyak. Semakin dosanya banyak, semakin tinggi permukaan air keringatnya. Alhamdulillah medali. Tetapi ada apa? Ada orang-orang yang bahkan keringatnya tidak keluar. Kenapa? Karena Allah beri naungan di hari yang tidak ada naungan kecuali naungan Allah SWT. Yauma la dhilla illa dhillu. Siapa itu? 7 golongan. Di antaranya apa? Mereka itu al-mutahabbuna fi jalali, yaitu orang-orang yang saling mencintai karena keagungan Allah SWT. Dinaungi sehingga gak ada keluar keringat. Enak kan? Enak. Kalau menjadi pemimpin yang adil susah, ya. Kalau menjadi rajulun qalbu muta'alliqun bil masajid, seorang yang hatinya selalu terpaut di masjid juga susah. Apalagi yang jauh rumahnya, atau apalagi orang yang yunfiqu shimalahu wa la ya'rifu yaminahu,
Atau yamina wa la ya'rifu shimalahu. Orang yang berinfak besar sekali, tangan kanannya, tangan kirinya nggak ngelihat, nggak tahu. Itu saking sirnya, saking sembunyinya dia berinfak. Itu nanti termasuk orang yang nggak keluar keringatnya. Kenapa? Dinaungi Allah SWT. Susah, harus punya uang banyak. Tetapi al-mutahabbuna bijalali, tapi orang yang mencintai karena Allah itu nyaris nggak ada modalnya kecuali hati saja. Maka kita harus memilih cinta itu. Kalau orang tuanya itu takwa kepada Allah, maka mereka lebih layak dicintai karena Allah. Kalau istrinya itu taat kepada Allah, maka dia lebih layak dicintai karena Allah. Atau suaminya, atau sahabatnya, ya, maka jangan salah mencintai. Jangan salah mencintai. Ada cinta yang haram, ada cinta yang haram, ya. Itu jadi mereka itu disatukan karena cinta kepada Allah SWT. Maka lihat bagaimana cintanya para orang Muhajir dan Ansor. Siapa? Contohnya Abdurrahman bin Auf dengan Sa'ad bin Rabi. Abdurrahman bin Auf datang, kemudian aku punya harta, saya bagi dua. Bahkan istrinya mau diceraikan, satu untuk diberikan kepada Abdurrahman bin Auf kalau sudah habis iddahnya, tapi tidak mau dikasih. Orang Ansar pernah mengatakan, wahai Rasul, harta kami ini bagilah, sebagian untuk kami, sebagian untuk mereka, saudara kami dari Muhajirin. Kata Rasul, enggak, biar orang Muhajirin itu bersama dengan kalian merawat kurma-kurma kalian, dan bagilah sebagian untuk apa? Untuk orang-orang Muhajirin. Baru mereka mengatakan sami'na wa ata'na. Dibagi beneran. Padahal sebenarnya yang bisa ngurmat kurma siapa? Ya orang Ansor, orang Muhajirin tidak bisa ngurmat kurma. Bahkan Nabi itu pernah ngajari untuk mengawinkan kurma. Ternyata gagal. Sehingga Rasul mengatakan, antum a'lamu bi umuri dunyakum. Kalian lebih tahu urusan dunia kalian. Kenapa? Orang Ansor jago mengawinkan kurma, karena kurma itu ada jantan, ada betina. Dia tidak akan berbuah dan tidak akan berasa manis kalau enggak dikawinkan. Maka dikawinkan, dibiarkan Rasulullah. Tapi lihat orang-orang Muhajirin, mereka enggak mau jadi peminta-minta, mereka bekerja pada orang-orang Ansor. Walaupun akhirnya nanti orang-orang Ansar memberi bagian terbanyak untuk orang-orang Muhajirin, mereka saling mencintai karena Allah. Dan cinta itu adalah banyaknya pengorbanan yang dia berikan kepada orang yang dicintainya. Kalau cinta tanpa pengorbanan itu bukan cinta namanya. Kalau cinta aku beri, mana pemberianmu, itu bukan cinta. Cinta adalah aku beri, terserah kamu beri apa saya apa tidak, itu cinta, pengorbanan. Dan korban itu dari kata koruba, yakhrubu kurbanan, dekat, mendekat. Semakin dia memberikan pengorbanan, semakin mendekat dia dengan yang dikorbani. Itu landasan dari orang-orang Muhajir dan Ansor, ya, ketika Rasulullah satukan mereka. Ya. Kemudian ternyata ya, sebenarnya yang menyatukan hati itu bukan Rasulullah. Rasulullah memang mempersaudarakan mereka, tapi sesungguhnya Allah yang menyatukan hati mereka. Bahkan seandainya kita itu punya uang sebanyak apapun, kita tidak akan bisa mampu menyatukan orang-orang yang sedang berselisih dengan uang kita. Mungkin bisa sesaat berdamai, tetapi ketika sudah nggak ada uangnya, mereka kembali berantem. Lihat apa yang Allah sampaikan pada surah Al-Anfal, wa allafa baina qulubihim law anfaqta ma fil ardi jami'a ma allafta baina qulubihim walakinallaha allafa bainahum innahu azizun hakim. Ternyata Allah SWT yang mempersatukan mereka, ya. Dan jika seandainya engkau ini menginfakkan
ma fil ardi, semua yang ada di bumi, ya. Harta-harta itu jami'an seluruhnya, ma'alafta baina qulubihim, engkau tidak akan bisa mempersatukan hati mereka. Tetapi Allah alafa bainahum, Allah yang menyatukan mereka. Innahu azizun hakim, dan Allah maha aziz, maha perkasa dan maha bijaksana. Maka Masya Allah, cinta itu kalau karena Allah, maka Allah yang nyatukan. Kenapa? Cinta itu pengorbanan, cinta itu saling ridho. Kalau enggak ada pengorbanan, enggak ada ridho, dan tidak Allah hadirkan di situ, maka cinta tidak akan bersemi dan tidak akan membuahkan hasilnya. Ya. Luar biasa. Masya Allah. Kemudian apa? Orang Ansor, orang Muhajirin. Yang beriman duluan sebenarnya orang siapa? Muhajirin apa Ansor? Muhajirin. Tetapi siapa kelompok orang yang baru masuk Islam, tetapi semangatnya bahkan melebihi semangatnya kaum Muhajirin? Siapa? Orang Ansor. Dari mana kita tahu? Dari baiat yang mereka lakukan ketika musim haji. Sudah pernah kita bahas ya, baiat Ridwan. Pertama di baiat untuk tidak mencuri, ya, tidak berzina. Kemudian apa? Tidak saling menyakiti. Itu baiatnya wanita. Kemudian bai'ah kedua untuk saling menolong, ya, menolong Rasul dan para sahabatnya. Itu yang berbaiat siapa? Orang-orang Ansar, bukan orang Muhajirin. Artinya apa? Sesungguhnya orang yang siap mengorbankan jiwanya, mengorbankan hartanya, bahkan apa? Mencintai Allah dan Rasulnya melebihi cinta mereka kepada diri mereka sendiri dan anak dan istrinya adalah orang-orang Ansor. Maka sesungguhnya banyak sekali keutamaan dari orang-orang Ansor dibanding orang-orang Muhajirin. Padahal orang Muhajirin adalah orang-orang pertama yang masuk Islam, ya. Keduanya mulia, tapi orang Ansor punya kemuliaan lebih daripada orang-orang Muhajirin. Nah, kita lihat keutamaannya. Allah memuji orang-orang Ansar. Firman Allah SWT, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Walladzina tabawwa'ud dar wal iman. Dan orang-orang yang apa? Menempati kota Madinah. Kota Madinah itu disebut sebagai ad-dar wal iman. Madinah itu banyak namanya, di antaranya ada ad-dar dan al-iman, ya. Yaitu orang-orang yang menempati kota Madinah. Min qablihim, sebelum kedatangan orang-orang Muhajirin. Yuhibbuna man hajara ilaihim, mereka mencintai orang-orang yang hijrah kepada mereka. Mencintai, ya. Wala yajiduna fi sudurihim hajatan, tidak ditemukan dalam dada mereka hajat. Ada orang ketika ditamui orang senang. Kenapa? Karena berharap orang yang datang itu memberi manfaat kepada orang yang didatangi, ya kan? Siapa yang bertamu? Oh, Pak Menteri, oh Pak Bupati, senang ditamui. Kenapa? Pasti bawa bantuan, ya kan? Pasti bawa uang, bawa sesuatu yang akan bermanfaat bagi orang yang dikunjungi. Tapi orang-orang Madinah, orang Ansar, itu tidak ada sedetik pun keinginan hajat kepada orang yang datang kepada mereka. Tulus datang, silahkan. Kenapa? Karena orang beriman datang pada mereka. Ya, mimma utu, ya. Terhadap apa yang mereka berikan kepada orang-orang Muhajirin. Wa yu'siruna ala anfusihim, bahkan orang-orang Muhajirin itu diutamakan, ya, ala anfusihim, dibanding diri mereka sendiri. Apa buktinya? Buktinya ketika ada seorang yang datang kepada Rasulullah SAW. Rasulullah
ingin menjamu tamu itu. Kemudian Rasulullah bilang kepada istrinya, "Wahai istriku, apakah di rumah ada sesuatu yang bisa dimakan?" Tidak punya Rasul kecuali air. Pindah ke istri yang lain, tidak punya Rasul, hanya air. Akhirnya Rasulullah menawarkan kepada para sahabat, orang-orang Ansor. Karena orang Ansor yang punya rumah, orang Muhajir tidak punya rumah. Siapa di antara kalian yang punya makanan, yang mau menjamu tamuku? Saya ya Rasul. Dijamu, ya udah. Akhirnya tamu itu bersama orang ini di rumahnya saat malam. Kemudian dia bertanya kepada istrinya, "Istriku, apakah di rumah ada makanan?" "Ada, tetapi makanan ini untuk bayi kita, untuk anak kita." "Ya udah kalau gitu, tidurkan anak kita, aku akan duduk bersama dia pura-pura makan, biar tamu kita makan." Akhirnya diremangin lampunya, diredupin, bahkan dipadamkan itu. Istrinya di dalam nguru-nguru anaknya. Dia pura-pura makan di situ sampai kenyang. Kemudian apa? Tidur pulas, bangun pagi, kemudian mereka disapa Rasulullah SAW. "Apa yang kau lakukan terhadap tamuku tadi malam?" "Kenapa ya Rasul?" "Karena Allah menghabarkan kepadaku bahwa tadi malam sedekah kalian diterima oleh Allah SWT." Masya Allah. "Iya ya Rasul." Dia ceritakan begitu. Bayangkan, makanan anaknya diberikan kepada tamunya. Kalau hari ini kita kan enggak gitu. Ya, ada makanan anak lebih penting daripada tamu. Maka apa? Wa yu'siruna ala anfusihim, mereka lebih mengutamakan apa? Mengutamakan orang-orang Muhajir dibanding diri mereka sendiri. Walau kana bihim khassasah, walaupun mereka ini butuh. Bahkan Rasulullah juga memberi contoh. Suatu hari Rasulullah SAW itu punya budak dari peperangan. Ali bin Abi Thalib masih miskin di Madinah bersama Fatimah istrinya. Kemudian Ali bilang kepada istrinya, "Wahai Fatimah, datanglah kepada ayahmu Rasulullah SAW. Mintalah kepada beliau seorang pembantu yang meringankan pekerjaanmu." Fatimah datang kepada Rasulullah SAW. Kemudian Rasulullah mengatakan apa? "Wahai anakku, ya, maukah aku tunjukkan satu amalan yang kalau engkau amalkan ini lebih baik daripada punya pembantu?" "Mau ya Rasul." Ini seorang apa? Seorang anak yang taat kepada ayahnya. "Kalau engkau mau tidur, hendaklah engkau baca Subhanallah 33 kali. Kemudian bacalah Alhamdulillah 33 kali dan Allahu Akbar 33 kali. 34 kali Allahu Akbar." Diamalkan sampai mati sama Fatimah. Silakan diamalkan. Pekerjaan itu selesai dengan baik dan ringan dan tidak lelah. Apa yang Rasulullah lebih mementingkan orang-orang yang hijrah ke Madinah dibanding anaknya sendiri. Itu yang dicontohkan dan itu yang diamalkan oleh orang Ansar, orang Madinah. Ya. Wa man yuqa syuhha nafsihi, maka barang siapa yang Allah jaga, Allah hindarkan dari sifat bakhil. Makanya sifat bakhil itu sifat yang Rasulullah ajarkan untuk berlindung darinya. Allahumma inni a'udzubika minal ajzi, Allahumma inni minal hammi wal hazan, wa a'udzubika minal ajzi wal kasal, wa a'udzubika minal jubni wal bukhl. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari sifat jubni, penakut, dan bukhl dan bakhil. Sifat penakut dan bakhil itu sifat yang buruk. Maka barang siapa yang Allah jaga dari sifat bakhil, faulaika humul muflihun, maka mereka adalah orang-orang yang beruntung. Allah memuji orang Ansar sebagai orang-orang yang beruntung, orang yang sukses. Masya Allah, orang yang sukses adalah orang yang tidak bakhil, orang yang mencintai saudaranya bahkan melebihi cinta kepada diri mereka sendiri. Itu pujian Allah atas orang Ansar. Kemudian Allah SWT menamai mereka orang Ansar. Kita ini dinamai oleh bapak kita, Fulan bin Fulan. Kemudian kita bisa dijuluki orang dengan julukan Fulan dan Fulan, ya kan? Ada julukan yang baik, ada julukan yang buruk. Ya. Ada orang julukan buruk, kenapa? Karena perilaku yang buruk. Ada orang dijuluki baik karena perilaku yang baik. Untuk orang-orang Ansar,
mereka diberi nama oleh Allah Subhanahu wa taala sebagaimana pengikutnya Nabi Isa diberikan nama apa? Hawariyun, ya kan? Hawariyun. Orang Ansar diberi nama oleh Allah SWT. Sebagaimana riwayat dari Ghailan bin Jarir, ya, ia berkata, aku berkata kepada Anas bin Malik, apakah nama Ansar itu kalian yang menamakannya atau Allah? Apa yang dia jawab? Allah yang menamai kami. Ya kan? Kalau kita yang menamai diri kita, bisa-bisa nama itu nggak sesuai dengan kita, ya kan? Namanya siapa? Misalnya namanya adalah misalnya ada orang, mohon maaf, ada orang namanya Untung, tapi ternyata hidupnya nggak beruntung. Ada nggak begitu? Ada. Makanya ada kalau di orang Jawa ada orang yang sampai ganti nama anaknya sendiri. Oh, ini Kabotan Jendeng ini, ya kan? Akhirnya diganti jenengnya, namanya diganti. Habis itu dia sehat. Ya, makanya ada nama-nama yang nggak boleh dipakai memang. Apa diantaranya? Namanya terlalu menyucikan dirinya sendiri. Kalau dalam bahasa Arab namanya barirah, orang yang selalu berbuat baik atau orang yang kebaikannya banyak. Itu nggak boleh pakai nama itu. Ya, wala tuzakku anfusakum, wala tuzakku ala anfusikum. Nggak boleh menyucikan diri kita sendiri. Nggak boleh nama itu. Atau nama yang terlalu buruk nggak boleh. Misalkan Abdud Dinar, hambanya uang, nggak boleh. Abdud Dunia, nggak boleh. Apalagi Abdud Syaitan, nggak boleh dipakai nama itu. Ya. Karena apa? Terlalu buruk. Kalau Abdullah boleh. Ya. Orang Ansar diberi nama Allah Ansar. Apa sifatnya? Kelompok atau orang yang senantiasa menolong. Karena nama itu pasti punya sifat. Allah punya nama apa? Aziz. Maka Allah punya sifat yang perkasa. Allah punya sifat apa? Rahim. Maka Allah punya sifat apa? Yang mengasihi atau yang penyayang. Tapi kalau manusia ada yang namanya dan sifatnya nggak sesuai, dan ini banyak, ya, dan banyak. Ini banyak sekali. Pertama itu, yang kedua Allah menamai mereka. Kemudian siapa yang mencintai Ansor, maka Allah akan mencintai mereka. Maka kita tidak boleh tidak mencintai orang beriman. Kita tidak boleh benci sama orang Madinah, nggak boleh benci sama penduduk Madinah. Kenapa? Sebagian mereka adalah anak-anak keturunan orang-orang Ansor. Ya, anak-anak keturunan orang Ansor. Rasulullah bersabda, "Man ahabbal ansara, ahabbahullah." Siapa yang mencintai orang-orang Ansor, maka apa? Allah mencintai mereka. Wa man abghadal ansar abghadahullah. Siapa yang membenci orang Ansor, maka mereka membenci. Bahkan jangankan Ansor, termasuk tanda keimanan yaitu mencintai orang-orang Arab. Loh, ada Arab yang enggak Islam. Secara umum, secara garis besar orang Arab Islam. Kalau enggak Islam ya enggak boleh kita cintai. Ya kan? Maka jangan benci sama orang Arab. Kita ini Islam karena apa? Karena Allah kemudian dai-dai yang datang dari Arab ke Indonesia. Kalau bukan karena mereka, kalau bukan karena Allah kemudian mereka, kita mungkin masih pakai pakaian yang terbuka auratnya. Ya kan? Kalau bukan karena Allah kemudian mereka, mungkin kita masih menyembah para raja. Karena dulu orang-orang kita ini masih nyembah raja. Nyembah raja disembah sampean. Ya. Kayak gitu. Kalau bukan karena Allah kemudian orang-orang Arab datang, kita nggak pernah tahu adab, nggak pernah tahu adab kepada guru, adab kepada orang tua, adab kepada apa sesama, nggak tahu. Ya. Karena kalau bukan karena Allah dan orang-orang Arab, dai-dai yang datang ke sini, apa? Kita tidak pernah tahu halal dan haram. Ya. Bangkai kita makan, ya, makanan-makanan yang haram kita makan, salafiyah. Kenapa? Allah menyempurnakan akhlak yang baik di negeri kita dengan akhlak Islam. Ya.
Tujuan datangnya bukan mengarabkan orang Indonesia, tapi mengislamkan orang Indonesia. Nah, Masya Allah, itu lebih mulia. Siapa membenci mereka, maka Allah akan membenci mereka. Itu kenapa? Karena kecintaan itu mendatangkan iman. Seandainya kita itu benci sama orang Ansor, mungkin kita nggak pernah tahu bagaimana cara zakat. Mungkin kita nggak tahu kalau khamr itu haram. Mungkin kita nggak pernah tahu bagaimana cara haji dan umroh. Ya. Kenapa? Karena hadis-hadis itu banyak diriwayatkan oleh orang Ansor. Makanya musuh-musuh Islam itu yang diserang itu bukan Allah dan Rasulnya. Kenapa? Allah dan Rasul nggak mungkin bisa diserang oleh orang-orang munafik, orang-orang kafir nggak bisa, orang-orang liberal nggak bisa. Siapa yang diserang? Yang diserang Abu Hurairah. Abu Hurairah orang mana? Orang Ansor. Kenapa Abu Hurairah diserang? Dicari kelemahannya. Di antara kelemahan yang mereka lemah adalah satu. Abu Hurairah itu apa? Abu Hurairah itu masuk Islamnya baru, tetapi hafalan hadisnya lebih banyak daripada orang-orang yang masuk Islamnya lebih lama. Pasti dia malsu hadis. Pasti dia ini apa? Berdusta atas nama Rasulullah. Gak mau mereka. Padahal Abu Hurairah itu apa? Kenapa dapat hadis banyak? Karena dia termasuk ahlu suffah yang hidupnya di masjid. Maka tiap hari ketemu Rasul sehingga hadisnya banyak. Orang-orang kafir membenci dia, mengkritik. Kenapa? Kalau orang Islam sudah ngikut apa yang menjadi bahasan orang-orang kafir, maka apa? Berapa banyak hadis yang kita tolak dari periwayatannya hadis Abu Hurairah. Padahal hadis tersebut itu ribuan. Kalau kita kritik orang itu, kalau kita benci sama Abu Hurairah, maka hadisnya tentu tidak akan kita terima. Ya enggak? Kita nggak bisa sholat, kita nggak bisa zakat, kita nggak bisa puasa yang benar, kita nggak bisa haji yang benar, nggak bisa umroh yang benar. Kenapa? Karena kita benci Abu Hurairah. Ya, itu. Ya, Masya Allah. Maka kita harus cinta mereka. Kenapa? Hukum-hukum itu mereka yang meriwayatkan hadisnya. Mereka hadisnya. Kemudian, contoh ya. Suatu saat ketika kaum muslimin itu ingin memasuki benteng Romawi atau Persia, Abu Hurairah masih hidup, ya, hidup. Di saat peperangan yang berkecamuk itu ada seorang sahabat, itu dia melemparkan dirinya ke dalam benteng itu. Resikonya mati enggak? Mati. Kemudian ada seorang tabi'in, ya, itu berkata atau membaca firman Allah SWT, wala tulqu bi aidikum ila tahluka. Janganlah engkau jerumuskan dirimu kemana? Ke dalam kebinasaan. Kenapa? Karena melihat orang ini mau bunuh diri, katanya ya. Kenapa? Mesti mati itu. Ya, mesti mati. Abu Hurairah mengatakan, kamu tidak tahu bahwa ayat itu dulu diturunkan kepada kami, para sahabat. Dan maksudnya bukan itu. Justru orang-orang yang berdiam diri di rumah, tidak mau menyambut seruan berjuang di jalan Allah, mereka adalah orang-orang yang menjerumuskan diri kepada kebinasaan. Itu kenapa kaum muslimin itu rela sampai buka gerbangnya Romawi, Persia, agar apa? Membebaskan manusia dari penghambaan kepada manusia menuju penghambaan kepada Allah, hanya kepada Allah. Kenapa? Orang-orang Romawi itu menyembah apa? Raja-raja mereka. Ya, menyembah raja-raja mereka, menyembah apa pemuka-pemuka agama mereka. Di Islam tidak boleh menyembah kiai, tidak boleh menyembah ustadz, tidak boleh menyembah apa
gurunya tidak boleh. Kalau menghormati boleh, menyembah tidak boleh. Mereka masuk ingin membebaskan manusia dari sempitnya dunia kepada lapangnya negeri akhirat. Dari yang tujuannya hanya dunia, ini akhirat. Makanya mereka rela begitu. Ya. Itu yang tahu siapa? Orang-orang Ansor, orang-orang para sahabat yang mulia. Yang ketiga, salah satu ciri keimanan adalah mencintai kaum Ansor. Ayatul imani hubbul Ansor. Tanda-tanda iman adalah mencintai orang Ansor. Wa ayatun nifaq, dan tanda-tanda kemunafikan adalah apa? Bughdul Ansor, yaitu membenci Ansor. Berarti tanda munafik bukan hanya 3 kan? Apa yang 3 itu? Ayatul munafiki salasun, ida hadasa kadzaba wa ida wa'ada akhlafa wa ida tumina khana. Ciri orang munafik, kalau berkata selalu bohong, kalau cerita selalu bohong, kalau dia berjanji selalu diingkari. Aku hari Selasa kesini ya. Begitu ditunggu-tunggu Selasa, pagi sampai sore sampai malam nggak teko-teko. Nah, hati-hati, itu masuk munafik, tanda munafik. Kalau dipercaya berkhianat. Jangan ya duit ini ya, jangan disentuh, jangan dilihat, jangan diambil. Dia nyentuh, dia lihat, dia ambil, nggak amanah. Ya kan? Itu tanda orang munafik. Tanda yang lain apa? Mencintai orang Ansor. Karena orang munafik benci sama orang Ansor. Ya. Orang munafik adanya di mana? Di Madinah. Kalau di Mekah tidak ada munafik, yang ada hanya orang beriman atau orang musyrik. Kalau orang Madinah ada orang munafik, ada orang musyrik, ada orang Yahudi, dan ada orang beriman. Lebih banyak di Madinah. Kemudian la yubghidul ansara rajulun yu'minu billahi wal yaumil akhir. Tidak membenci orang-orang Ansar, ya. Seorang yang iman kepada Allah dan iman kepada hari akhir. Iman itu ada berapa? Bid'un wa sab'un atau bid'un wa sittun. Iman itu ada 70 sekian atau 60 sekian cabang. Cabang yang paling utama la ilaha illallah. Cabang yang paling rendah apa? Imatatul adza anit thariq. Cabang yang paling rendah adalah menyingkirkan duri yang ada di jalan atau menyingkirkan halangan yang ada di jalan. Itu tanda keimanan. Kalau ada halangan di jalan kita nggak mau menyingkirkan, itu berarti kita sudah nggak ada iman itu. Ketika itu, ya, kurang imannya. Dan iman yang besar adalah al-imanu billah wal yaumil akhir, iman kepada Allah dan hari akhir. Itu yang pertama. Ya, itu yang paling tinggi, ya, setelah la ilaha illallah. Iman kepada Allah dan iman kepada hari akhir. Ya, hari akhir. Jadi orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir itu tidak mungkin membenci Ansor, tidak mungkin. Ya, itu salah satu keistimewaan orang Ansor. Kemudian Nabi berpesan untuk bersikap baik kepada orang Ansor. Rasulullah bersabda, innal ansara qad qadul ladzi alaihim wa baqiyal ladzi alaikum fa ahsinu ila muhsinihim wa tajawazu an musiihim. Ya. Sesungguhnya orang Ansar itu telah melaksanakan kewajiban mereka. Qad qadul ladzi alaihim, telah melaksanakan kewajiban mereka. Sami'na wa ata'na, orang Ansar itu gitu, sama Allah dan Rasul sami'na wa ata'na. Kemudian wa biyakal ladzi alaikum, dan sisanya atas kalian adalah apa? Fa'ahsinu, ya, yang tersisa kewajiban kalian. Maka terimalah perbuatan baik dari orang-orang Ansar. Wa tajawazu, dan maafkanlah orang yang berbuat keburukan. Ya, itu salah satu keistimewaan orang Ansar. Ya. Tapi sebenarnya, ya, ini juga akhlaknya orang beriman. Orang beriman itu, ya,
harus berlaku baik kepada orang-orang yang beriman yang baik. Tetapi harus memberi udzur yang banyak kepada orang-orang beriman ketika mereka berbuat kesalahan. Contoh misalkan kita ini lagi naik motor atau lagi jalan di samping di tepi jalan. Tiba-tiba orang pakai songkok, ya kan termasuk tanda iman. Ngebut, kemudian ngencet kemudian ngelindes air yang ada di tepi jalan. Terus kemudian airnya ke kita, biar basah nggak kita? Basah. Kita harusnya memberi udzur sebanyak-banyaknya. Yang paling rendah enaknya kan misui, ya kan? Tahu misui? Dipisui guys, dipisui. Tetapi yang paling tinggi adalah memaafkan mereka dan memberi udzur sebanyak-banyaknya. Oh, mungkin itu dia mau nemui anaknya di rumah sakit sehingga dia ngebut, nggak eruh enek comberan, nggak eruh ada kita di sebelahnya. Oh, dia mungkin istrinya lagi mau melahirkan, makanya dia ngebut, khawatir nanti keburu lahir dia nggak di situ. Oh, mungkin dia ini sedang ada tamu, dia harus menyiapkan makanan untuk menyambut tamunya sehingga harus buru-buru dan diberi udzur sebanyak-banyaknya. Berat, tapi itu orang beriman. Itu orang beriman. Sehingga tidak musuh orang beriman. Tidak musuh orang beriman. Maafkan orang yang berlaku buruk ya dari mereka. Tidak hanya orang Ansor, apalagi orang Ansor. Begitu ya, apalagi orang Ansor. Kenapa memberi udzur itu akhlaknya orang beriman? Memberi udzur adalah akhlaknya orang beriman. Dan jangan membicarakan keburukannya, ya. Kemudian istausu bil ansori khaira, berbuatlah baik kepada orang-orang Ansor, ya. Itu keistimewaan mereka. Tapi kalau nilai yang kita ambil, ya, nilainya yang kita ambil, kita mungkin agak sulit kalau kita di sini ketemu orang Ansor. Tapi Ansor adalah orang yang menolong kita, orang yang berbuat baik kepada kita. Maka kepada orang yang berbuat baik, ya sudah selayaknya. Hal jazaul ihsan illa ihsan. Tidak ada balasan kebaikan kecuali kebaikan yang sama. Maka kalau kita diberi sesuatu, maka balaslah dengan kebaikan. Kalau tidak bisa membalas dengan kebaikan, ya, maka balaslah dengan mengucapkan jazakumullahu khairan. Karena tidak ada lagi kebaikan yang melebihi balasan dari Allah. Semoga Allah memberi balasan yang baik dan kebaikan, ya, atas apa yang kau berikan kebaikan pada diriku. Silakan diadakan dulu. Barakallahu fikum.